Saat ini, hampir semua aspek kehidupan manusia telah memanfaatkan kemajuan teknologi AI. Berbagai platform juga menghadirkan AI untuk mengoptimalkan kinerjanya ataupun meningkatkan kepuasan dari para penggunanya, termasuk platform-platform media sosial. Terakhir, WhatsApp ataupun Instagram dari Meta yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg telah meluncurkan model AI terbarunya, yaitu Llama 3.2. Di sisi lain, X yang dulu kita kenal sebagai Twitter yang sekarang dimiliki oleh Elon Musk juga mengeluarkan model AI terbarunya, yaitu Grok 3 yang telah mengguncang dunia AI. Mana yang terbaik, Grok 3 dari X.com atau Meta yang meluncurkan Llama 3.2? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian, pendidikan, ataupun bidang-bidang lainnya. Sekarang mari kita bahas manakah yang terbaik dari kedua chatbot AI dari kedua platform media sosial ini. Apakah WhatsApp atau apakah X? Apakah Meta AI atau Grok? Langsung saja kita akses keduanya. Kita bisa mengakses kedua chatbot AI tersebut di luar platform media sosial tadi. Namun di video kali ini mari kita akses keduanya melalui platform-platform media sosial tersebut. Untuk Meta kita akan mengaksesnya melalui WhatsApp, sedangkan untuk Grok kita akan langsung mengaksesnya melalui X.com. Tapi teman-teman juga bisa ya langsung mengakses di luar kedua platform ini. Misalkan Meta nanti bisa cari meta.ai, sedangkan kalau Grok nanti bisa dicari grok.com. Oke, sekarang kita akses yang Meta terlebih dahulu. Kalau kita buka WA web atau kita juga bisa membuka WA di HP, kita bisa mengakses Meta dengan mengklik tombol yang ini, yang bentuknya kayak lingkaran, Meta AI ini. Ini kalau kita klik akan muncul chat seperti ini. Ini kita ngechat dengan Meta AI. Sedangkan kalau Grok, nah ini Twitter ya, kita buka melalui web, kita pilih yang sisi kiri, kemudian kita cari Grok di sini. Nah, sehingga ini muncul tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba lakukan pengetesan dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama kita minta dia membuat bahasan ilmiah. Nah, nanti kita juga minta dia melakukan sesuatu yang lebih umum lagi, tidak secara akademis ya, tidak secara ilmiah. Yang pertama ini, buatlah pembahasan ilmiah dengan diperkuat sitasi dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas bagaimana polutan dapat meningkatkan laju penuaan pada manusia. Nah, ini kita copy ke keduanya ya, kita masukkan ke sini, kita enter, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia sudah buatkan. Nah, sambil menunggu kita ke Grok. Nah, kita masukkan ke sini ya. Saya belum meng-on-kan fitur deep search sama think ya. Kita pakai yang default dahulu. Tentunya nanti kalau kita meng-on-kan ini nanti hasilnya akan lebih luar biasa lagi. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, sehingga dia akan membuatkan responnya secara cepat seperti ini. Kita kembali ke Meta dari WhatsApp atau dari Meta ya. Meta ya dari Meta ya. Tetapi di platform WhatsApp. Nah, ini ya. Ini pembahasan ilmiah pengaruh polutan terhadap penuaan pada manusia. Nah, ini dia sudah sampaikan pembahasannya seperti ini. Nah, dia juga melakukan sitasi dari berbagai referensi ilmiah. Kelihatannya dari jurnal-jurnal internasional ya ini ya. Kita lihat, nah ini ya. Ya lumayan lengkap meskipun cuma singkat ya. Dan ini referensinya juga dia tuliskan. Nah, kemudian kita lihat yang di Grok. Ini yang di Grok, wah ya ini dia bahas satu persatu, langsung referensinya di bawahnya, bahkan DOI-nya atau Digital Object Identifier dari artikel-artikel yang dia citasi langsung dimunculkan ya. Nah ini ya, bahkan ada kesimpulannya. Sekarang kita cek ini beneran ada atau hanya fake references, hallucinated references. Nah ini kita coba copy ya, kita copy ke Google, kemudian kita paste. Ini Air Pollution and Children Health ya, N.M. Johnson 2021. Nah ini, nah kok beda ya. Bisa jadi nanti yang lain bisa lebih akurat ya, tapi ini kebetulan di saya kok beda ya. Nah sekarang kita cek lagi ya, kita pastikan apakah semuanya beda, semuanya tidak akurat. Nah ini environmental pollutant exposure, potential contributor dan seterusnya, Liu tahun 2021. Nah ini Kalia M et al. Wah ini menarik ya. Jadinya memang judulnya nggak sama ya. Judulnya ini exposure, ini environmental pollutant.
Kalau tadi yang kita cari air pollution and children health, nah ini a review of the evidence, nah ini a review of adverse effect. Oh, jadinya di sini ada kemungkinan ya, referensi-referensi ini ada kemungkinan fake atau hallucinated ya. Dia membuat judul, artikel, dan nama jurnal serta perintilan lainnya, namun ketika dicek di Google ternyata nggak ada ya. Dan Google mencarikan yang paling cocok dengan apa yang kita tuliskan, sehingga yang keluar ini, tetapi nggak ada yang benar-benar sama persis. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan ya. Kita gunakan lama 3.2 dari Meta, ternyata ketika kita minta membuatkan bahasan ilmiah, dia bisa, tetapi referensinya masih kurang dapat dipercaya. Sekarang yang dari Grok. Nah, ini yang Grok ya. Semoga akurat ya, karena ini bahkan ada DOE-nya ya. Nah, ini yang pertama adalah oxidative stress and air pollution exposure dari Journal of Toxicology. Kita masukkan ke sini. Oke, ini kita geser aja. Nah, ini ya. Ini Lodovici 2011. Nah, ini Lodovici 2011. Kalau kita buka DOE-nya, kita coba ya. Klik kanan, open link in new tab. Kita tunggu. Nah, ini langsung ya ke Lodovici 2011. Kita coba cek satu lagi random ya. Kita ambil yang ini misalkan air pollution stress and the aging phenotype. Nah, ini kita copy kemudian kita paste ke sini. Nah, ini ya Martens 2016. Dan ini juga Martens 2016. Kalau kita buka DOE-nya, oh ini kebetulan DOE-nya kurang bagus ya. Karena kadang memang ada beberapa artikel yang DOE-nya ada yang tidak bekerja ya, nggak masalah, tapi yang jelas dia bisa mengarah ke sini ya. Kita coba salah satu lagi ini ya, Krugman. Nah, ini bisa, ini DOE-nya jalan ya. Dan apakah benar-benar ke Krugman di elsevier.com? Nah, sambil kita tunggu, kita coba copy ini ya, apakah nanti di Google juga tepat atau tidak. Nah, ini The Skin Aging Exposome Krugman 2017. Nah, ini juga diarahkan ke website aslinya menggunakan DOE tadi. Sehingga dari sini bisa kita lihat ya, luar biasa ya. Yang pertama kita cek, padahal kita belum pakai deep search sama Think, dia bisa membuatkan bahasan ilmiah yang referensinya tidak halusinasi. Berbeda dengan lama 3.2 dari Meta yang kita akses melalui WA. Sekarang kita coba tanya yang selanjutnya. Nah, sekarang kita tanya. Dia bisa memberikan hari dan tanggal yang tepat atau tidak ya. Ini kita copy, kita tanya kepada dia sekarang hari apa dan tanggal berapa. Nah, sambil kita tunggu, kita buka di Grok ya. Kita tanya saja, sama pertanyaannya sekarang hari apa dan tanggal berapa. Nah, ini hari ini adalah hari Sabtu 8 Maret 2025. Nah, betul ya, Sabtu 8 Maret 2025. Kemudian di Grok, hari ini Sabtu 8 Maret 2025. Oke, semuanya betul ya. Dan menariknya kalau di Grok ini bisa kita copy ya, kita refresh ya, kemudian nanti bisa kita bagikan, bahkan dikasih like dan dislike bisa. Kalau yang di sini tidak bisa ya. Karena ini kayak kita ngechat dengan orang lain, padahal orang tersebut adalah si lama 3.2. Nah, kemudian ya, kita tanya sekarang ya. Dulu pernah kita tes ini ya di beberapa chatbot, di beberapa video yang lalu ya. Yang di mana ya, di sini ya, ternyata ada yang masih menjawab Jokowi ya. Di antara video ini saya pernah tanya presiden. Nah, sekarang kita coba dia update apa enggak, siapa Presiden Republik Indonesia saat ini. Sambil menunggu, kita buka si Grok dari x.com. Nah, ini kita lihat. Nah, ini Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Nah, ini lengkap dan betul ya. Nah, yang di Grok Presiden Republik Indonesia saat ini Prabowo juga. Nah, bahkan wakil presidennya juga disampaikan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kalau kita tanya informasi umum yang sekarang sedang terjadi, mereka keduanya bisa jawab, baik tanggal, hari, ataupun presiden di Indonesia. Nah, sekarang kita coba tanya ini ya, kapan tanggal batas waktu pengetahuannya ya, due date-nya ya, knowledge knowledge cut off knowledge-nya. Jadinya dia itu punya batas pengetahuan sampai kapan ya, informasi yang dia miliki itu update sampai kapan. Nah, ini kita tanyakan dulu ke sini, ke Meta lama 3.2 di WhatsApp. Nah, sambil menunggu kita masukkan juga pertanyaan yang sama di Grok. Nah, kemudian kita klik tanda panah di sini. Nah, kita lihat saat ini pengetahuan saya akurat per bulan Desember 2023. Sekarang itu Maret 2025. Tetapi saya dapat mengakses berbagai informasi terbaru melalui pengetahuan di internet. Jadinya kalau pakai fitur search gitu ya, pakai
cara pakai dia mencari di internet dia bisa update, tetapi kalau pengetahuan yang dia miliki di database-nya dia itu hanya sampai Desember 2023. Ya agak lampau ya bila dibandingkan beberapa chatbot yang pernah saya bahas di beberapa pekan lalu. Sekarang yang Grok ya, saya tidak memiliki tanggal batas pengetahuan yang ketat. Pengetahuan saya terus diperbarui secara berkelanjutan oleh XAI. Wih, keren ya. Sehingga saya bisa memberikan informasi terkini hingga saat ini, yaitu 8 Maret 2025. Wih, memang keren ya. Karena beberapa waktu terakhir ini Grok ini benar-benar populer di berbagai bahasan AI, di berbagai forum, di berbagai platform media sosial. Karena dikatakan Grok ini salah satu AI yang powerful. Karena buatannya Elon Musk ya, dan Elon Musk itu kan mungkin perfeksionis ya, jadinya ya hasilnya keren seperti ini. Oke, sekarang kita coba tanya yang lain. Nah, bukan pertanyaan tapi permintaan. Apakah mereka bisa membuat gambar ya, generate image ya? Kita tanyakan kepada si Meta atau Llama ini, buatkan gambar seorang laki-laki Indonesia yang menggunakan pakaian khas Indonesia, gaya gambar natural bukan kartun, dengan latar belakang pemandangan indah dan luar biasa khas Indonesia. Nah, sambil menunggu kita tanyakan juga pada Grok. Nah, kita tunggu prosesnya, kita kembali ke sini. Nah, ini udah buat bagus ya. Bagus ya, bukan kartun dan gambarnya kayak natural. Keren. Oke, sekarang ke Grok. Wah, ini kayaknya buatnya nggak hanya satu gambar ini, dia membuat lebih dari satu gambar. Bahkan 4 gambar, saya kira tadi cuma 2. Wih, ini ya hasilnya ya. Wih, sama-sama keren loh ya. Sama-sama keren. Karena kemarin ya kita gunakan beberapa chatbot lain, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang luar biasa bagus seperti Qwen ya, ada yang juga sangat bagus seperti ChatGPT, tetapi ada yang juga tidak bisa seperti DeepSeek sama Kimi kalau tidak salah. Sedangkan di sini baik Grok maupun Llama dari Meta maupun dari X ini semuanya bisa membuat gambar. Tapi saya lebih takjub sama gambarnya si Grok ini ya, bener-bener persis loh ya, bener-bener kayak aslinya ya. Jadinya gambar seorang laki-laki pakai baju ya, di belakangnya ada gambaran lingkungan Indonesia yang asri. Wah, tetapi yang ini juga bagus juga ya, tetapi ini kayak bokeh ya ini ya, apa namanya, backgroundnya ya. Oke, sekarang kita minta dia melakukan hal lain ya. Nah ini ya, kita coba tes cara berpikir matematis mereka. Kita tanyakan seperti ini, 2 pekan lalu saya punya 10 apel. Pekan lalu saya makan 3 apel tersebut. Hari ini saya makan 1 jeruk. Lalu setelah ini saya makan 1 pisang. Bila sekarang saya makan 2 apel lagi, berapa apel yang tersisa untuk nanti sore? Mungkin ini hari ini kita ganti ya, pagi ini ya. Pagi ini. Oke, sekarang kita enter. Kemudian di Grok kita beri pertanyaan yang sama untuk melihat bagaimana cara berpikir matematis mereka. Nah nih, kita hitung jumlah apel yang tersisa. Mulai dengan 10 apel, makan 3 apel, jadinya kurang 7 apel. Makan 1 jeruk dan 1 pisang tidak memengaruhi jumlah apel. Oke, betul. Makan 2 apel lagi, jadi tersisa 7 kurangi 2 yaitu 5 apel. Sehingga sisanya 5 apel. Oke, betul ya. Minggu lalu 10 apel, sudah dimakan 3, tinggal 7. Ini jeruk bukan apel, pisang bukan apel, setelah ini makan lagi sehingga tinggal 5. Di Grok, nah di Grok juga betul ya. Kenapa saya bertanya ini? Karena beberapa waktu lalu ya saya pernah membahas ya, membandingkan ChatGPT, kemudian Copilot dari Microsoft, kemudian Aria dan Gemini. Saya kasih pertanyaan ini, ternyata ada yang jawabannya salah ya. Nah ini ternyata dua-duanya betul. Kemudian kita coba tanya sekarang lebih meningkat ya. Nah, kita lampirkan file, apakah dia tetap bisa menghitung ya. Hitung rata dari data file berikut. Oke, kita coba lampirkan. Kalau di sini ternyata lampirannya enggak ada ya. Ternyata ya enggak ada lampirannya. Kalau kita ngechat sama orang lain kan kita bisa ngasih lampiran ya. Kalau kita pakai WA, ternyata di sini kalau saya pakai WA web dan mengakses Meta AI, ternyata tidak ada menu lampirannya. Oleh karena itu langsung kita skip saja. Kita langsung tanya ke sini ya, hitung rata dari file berikut, kemudian kita lampirkan. Nah, kemudian kita cari data ya. Mungkin saya menggunakan data di salah satu pelatihan yang pernah saya isi ya. Yang ini aja ya. Kemudian analisis data, contoh data. Data yang UJT berpasangan saja ya. Oke.
kemudian kita klik ini. Apakah dia bisa menghitung sederhana rata? Wah, ternyata dia bisa baca ya. Nah, ini. Oke, nah, ini betul ya. Nah, sekarang kita coba tingkatkan analisisnya. Tidak hanya statistik deskriptif, tetapi inferensial. Tetapi sebelum itu kita coba, dia bisa membuat grafik atau tidak ya. Kita copy. Nah, di sini. Buat grafik dari data tersebut. Nah, ini dia bisa. Nah, sambil menunggu, kita coba kalau pakai data mentah ini, si Meta bisa nggak ya? Hitung rata dari data berikut. Karena tidak bisa melampirkan file, kita tulis saja datanya di sini. Nah, ini bisa dia memproses. Oke, jawabannya sama ya. Jadinya di sini rata pretest adalah 30, posttestnya 56. Tadi di sini juga 30 56,1. Wah, ini lebih detail ya jawabannya si Grok. Kemudian ini grafiknya. Ternyata tidak muncul ya grafiknya. Dia hanya memberikan instruksi bagaimana cara membuatkan grafiknya. Sekarang kita coba tanya pada si Meta ya, apakah dia bisa membuat grafiknya. Nah, saya tidak bisa, jadinya sama-sama tidak bisa ya. Nah, sekarang kita minta mereka melakukan analisis lebih lanjut. Lakukan analisis UJT berpasangan pada data tersebut. Apakah bisa? Yang kita enter, kita beri pertanyaan yang sama pada Grok. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, ini untuk melakukan analisis UJT berpasangan, wah, dia melakukan berbagai langkah di sini dan hasilnya kita lihat. Nah, nilai T kritisnya alfanya 0,05, DF-nya 9, betul ya. Nah, kemudian mana ini nilai T hitungnya? Oh, ini nilai T hitungnya ini ya. T sama dengan 50,00. Nah, kalau di Grok di sini bisa kita lihat dia memproses dan di sini hasilnya ya T-nya 60,28. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sudah pernah saya hitung ini ya. Yang betul itu nilai T-nya 60, ya, sehingga di sini yang lebih tepat si Grok ya. Karena kalau yang di mana ini di Meta menggunakan lama 3.2, dia hasil UJT-nya di sini kita dapat menghitung nilai T sama dengan 50,00. Sedangkan kalau yang di Grok dia bisa memberikan angka yang lebih tepat. Bahkan ini jawabannya juga lebih detail ya. Kemudian dia buat kesimpulan, dia bacakan hasilnya. Sedangkan kalau ini ya ini lebih singkat ya, tetapi juga kurang akurat. Oke, jadinya dari sini bisa kita lihat ya, Grok lebih unggul. Dan insya Allah nanti di video-video selanjutnya akan kita coba eksplor lagi bagaimana luar biasanya si Grok ini. Sebelum saya uji coba, memang ya saya katakan Grok ini heboh ya di dunia AI, di dunia media sosial, karena dikatakan benar-benar powerful ya si Grok ini. Oke, demikian penjelasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya untuk membahas berbagai AI yang insya Allah untuk kehidupan kita sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.